selama anaknya tiada di tempat, yaitu pagi sore itu pindah kerbau. Itu di kebunnya. Nah, begitu peristiwa pembunuhan, sore itu dia pamit di istrinya, di mama kecil yang sakit ini, untuk pindah kerbau dengan bawa parang kecil satu. Yang biasa dia bawa kalau pindah kerbau. Nah, tapi ya bagaimana situasi di tempat sudah kami sebagai keluarga tidak tahu. Yang kami tahu saja bahwa dia sudah meninggal dan pelaku sudah menyerahkan diri. Begitu. Tapi begitu tahu dia sudah meninggal, semua anak-anak, adik-adik kami semua berkumpul. Memang pada saat kejadian itu kami ada di rumahnya saudara kami, kisah kami Paniko Gevani. Ada masuk minta keponakan Dr. Heri yang bertugas di Puskesmas Bersari. Kami terima voe waktu itu, sehingga malam itu makan malam muncul telepon dari keluarga ke HP-nya Mama Ance bahwa Bapak Rikus hadir dibunuh orang di kebunnya. Nah, begitu peristiwa itu terjadi, saya titip pesan sama adik Bapak Pampur dengan Peter dan Bapak Fen untuk tidak boleh panik, jangan omongan keluarga. Ite teruskan dampingi voe ite awamai untuk tiba voe yang dari ite yang ini. Tuntaskan urusan adat, jangan sampai berantakan. Saya pulang ke rumah dan saya kumpulkan semua adik-adik anaknya almarhum di rumah untuk tidak boleh main hakim sendiri, harus dibawa satu komando. Puji Tuhan, mungkin berkat Tuhan Yesus sendiri, semua anaknya 4 orang dan satu nona yang ada yang saya piara sendiri, anak perempuan salah satunya, mereka patuh tahan di rumah. Tapi satu adik ini Stefan yang tugas pegawai honor di Puskesmas Labuan Bajo, saya perintahkan dia ke Bersave bersama keponakan satu untuk menjemput mama yang sakit di rumah sendirian. Malam pulang dan tidak boleh ke kampung, tidak boleh ikut cari almarhum di kebun, pokoknya harus pulang bawa mama. Sehingga malam itu jam 12 mereka tiba di rumah di Labuan Bajo, dan malam itu juga mereka tiba di Labuan Bajo, saya masih di rumah sakit umum Labuan Bajo terima jenazah. Begitu. Waktu terima jenazah itu saya minta mau lihat di kamar mayat itu, tetapi komandan pimpinan regu dari penyidik Polres Mabar tidak izinkan saya. Bukan tidak izin, dia izinkan, hanya dia kasihan karena saya umur tua dan kurang sehat. Dia pikir dengan melihat situasi korban ini pasti bapak nanti, saya sendiri saja bilang tidak mampu, sehingga sampai dia bilang begini, ini tidak tahu lagi model pembunuhan macam ini. Akhirnya saya ngomong dengan tim dokter waktu itu bahwa izinkan kami besok untuk bisa melihat di depan kepolisian itu untuk melihat jenazahnya, model luka apa segala macam. Terus sudah dijahit, itu sepakat. Begitu pulang Labuan Bajo, semua keluarga baik lewat telepon, pokoknya selama berapa hari sejak kematian saya punya HP ini tidak pernah untuk anak-anak main game atau apa, itu hanya terima telepon dari keluarga. Terus di rumah semua sibuk berkumpul. Memang sering tim COVID Mabar dengan kendaraannya malam itu lewat di depan rumah, sampai yang lain takut lari mungkin tegur, tapi saya bilang tidak. Karena mereka tahu kita ini keluarga korban, sehingga tidak ada apa-apa, dan kami juga ikut aturan. Begitu ada keputusan dari Pemda bahwa semua harus ikut aturan COVID, pakai masker, apa segala macam, cuci tangan, ya itu kita patuh. Karena itu salah satu bentuk kesetiaan kepada aturan dan demi keselamatan bersama untuk virus ini jangan menyebar. Ya kakak, sebelum kejadian mungkin ada tanda-tanda apa begitu
sebelum kejadian? Memang Istrinya, anak-anak. sebelum kejadian memang tiada tanda-tanda. Semua anak-anak ini kelabuan baju. Terus mama sendiri di rumah tiada tanda, dia sendiri juga tiada tanda. Karena satu hari sebelum kejadian itu dia ikut acara kelas susunya di Melang bersama keluarga dari Roe. Dan mungkin anak yang berbicara dengan dia terakhir itu saya punya adik itu Gabriel Pampur, itu di Medan waktu itu. Dan tiada omong lain dengan banyak dia omong, tapi Keranggaba sendiri juga tidak mengerti apa dia iya saja. Tapi Keranggaba merasa bagaimana kerinduannya dia dengan keluarga apa segala macam. Itu saja, sehingga memang tidak ada tanda-tanda itu ada peristiwa macam itu. Pada saat pindah kerbau di kebun ini sendirian dia? Dia sendirian. Sehingga kemarin waktu penyerahan jenazah itu di Rumah Sakit Umum Merombok, saya minta untuk saya buka itu jenazah itu. Karena memang hasil apa itu kan tangan potong, leher, apa segala macam, ya saya tidak mau ini, saya harus lihat. Sehingga waktu itu dokter tim forensik, dokter ahli bedah atau apa waktu itu dia sendiri yang bawa saya ke ruangan apa itu untuk lihat bersama pihak keamanan. Mungkin dengan melihat itu saya bisa provokasi adik-adik, anak-anak untuk ini tidak. Karena memang waktu itu juga dari pihak keamanan waktu itu omong untuk tidak boleh dibuka, dari kesehatan juga begitu. Alasannya karena kekuatan apa ini cuma 2 jam. Kalau itu dibuka, esnya apanya itu pengaruh pendingin itu hilang, akhirnya muncul cairan apa segala macam. Saya bilang apapun bentuknya, hancur pun kami sebagai anaknya, keluarganya terima. Begitu. Akhirnya diizinkan, tinggal saya sendiri masuk dalam ruangan apa itu untuk buka. Begitu saya periksa seluruh badannya, tangan, kepala, apa segala macam, bahwa tidak mungkin pelaku ini satu orang. Begitu. Kalau satu orang kok sampai ada tombak, gimana model dia pegang batu kok, tombak, parang, apa segala macam. Karena luka itu terlalu ngeri. Begitu. Sehingga saya waktu itu omong pada pihak kepolisian waktu menerima penyerahan jenazah itu, tidak ada harapan dari keluarga. Harapan dari keluarga saja kasus ini diselesaikan secara tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami tidak bangga atau tidak gembira dengan keputusan ikut pasal apa itu menyangkut pembunuhan berencana atau dengan hukuman 15 tahun, itu tidak. Hukuman mati pun untuk pelaku kami tidak gembira, karena dia orang bodoh, bukan sekolah, bukan tamat apa-apa. Yang jelas dia diperalat. Sehingga saya omong waktu itu supaya aktornya itu dicari tahu oleh tim penyidik. Bukan hanya selesai karena kami bisa kendalikan emosi keluarga besar, sudah dianggap oleh pihak kepolisian luar biasa, selesai putusan bahwa kasus ini selesai karena satu menyerah diri, ini sudah pelakunya. Tidak. Yang kita inginkan kasus pembunuhan ini diselesaikan secara hukum yang berlaku. Kalau macam begini, bukan hukumannya itu yang kita mau butuhkan itu. Siapa otak di belakangnya? Artinya menurut keluarga ini pelakunya tidak ada satu orang. Tidak ada satu orang. Sehingga saya pikir begini, kalau mau polisi mau ini, karena baru-baru almarhum ini dengan anaknya keluar dari penjara kasus pencurian porang. Saya sangat di penyidikan. Bila perlu juga yang ditahan kali lalu itu diambil. Mungkin dendam lama, karena mereka baru ditahan. Itu kerinduan keluarga. Menyangkut keluarga besar kami, saya sempat omong mereka waktu mereka emosi, saya jelaskan di rumah dalam baju waktu itu maupun tadi malam, karena sekarang anak-anak sekarang sudah ke lokasi karena kerbau 2 peninggalan almarhum ini hilang.
ada berapa keluarga adik-adik kisah saya di Bersabe pergi cari. Saya telepon kemarin malam, laporan tadi malam tidak diketemukan. Nah, sehingga rapat tadi pagi ini mereka turun ke lokasi. Itu ada 20-an orang anak tadi, adik-adik tadi turun ke lokasi. Untuk cari kerbau. Untuk cari kerbau. Berapa ekor itu kerbau? Ya, 2 ekor. Oh, 2 ekor. Kerbau besar semua. Sehingga saya sempat konfirmasi dengan Kapolsek Verang, dengan Pak Markus untuk beri kami perlindungan. Sehingga saya dapat informasi tadi Bapak dari Polres TNI yang ada di Manggarai Barat ikut membantu mencari korban. Tetapi untuk perlu diketahui bahwa seluruh adik-adik anak yang berangkat tadi ini sudah di bawah satu komando, bahwa tidak boleh buat apa-apa. Kalau sampai di lokasi karena kamu lewat garis polisi tempat kejadian, kalau tercium bau amis darah dari bapak ini jangan menjerit, jangan teriak, jangan emosi. Itu terima karena kita sudah sumpah tidak boleh buat macam-macam. Betul-betul cari kerbau, ketemu kerbau, bawa kerbau itu ke RW. Tidak ketemu, begitu Komandan Regu dari Polres perintahkan pulang. Karena saya tetap konfirmasi, pokoknya setiap saat di daerah sinyal saya akan monitor seluruh mereka, karena semua ada HP, baik TNI maupun Polri, supaya kalau memang sampai jam berapa mereka cari kerbau tidak ditemukan, ya sudah saya perintah pulang. Berarti anggap kerbau itu ada yang curi, bunuh pemiliknya, curi hartanya. Nah, itu saya sudah perintah tadi dan semua siap. Tidak akan, sehingga tidak usah pikir bahwa akan terjadi penyerangan balai, tidak. Nah, itu anak-anak itu adik-adik itu di bawah komando. Karena rapat memang tadi malam dipimpin oleh Tua Golo sendiri. Ya, sedangkan ACK Enara, saya yang ada di kampung ini, saya larang jangan turun. Cukup adik sendirinya almarhum dengan dia anak semua yang ada di Nara ini. Nah, itu yang turun. Terus sebelum pergi briefing hampir 2 jam, saya jelaskan menyangkut keturunan kita orang Mabu ini. Lebih khusus kita orang Nara. Kita punya nenek ini. Tidak ada sejarah nenek kita itu membunuh orang. Terus keinginan keluarga saja tuntaskan kasus ini dengan baik secara hukum yang berlaku. Terus kalau mau media juga untuk mencari tahu bagaimana jalan persoalan selanjutnya segala macam. Kebetulan hasil rapat keluarga tadi malam diserahkan kepada untuk media, memberi keterangan kepada media apa segala macam itu. Saya bersama saya punya adik Pice Ruman, dan saya minta lewat media IT untuk membantu kami, untuk membantu pihak keamanan juga untuk bisa menyelesaikan kasus ini secara hukum dan secara benar dan secara baik. Secara penguburan kemarin itu kemarin dari rumah sakit itu langsung ke kampung ini kan? Dari rumah sakit langsung di kampung, langsung dikawal oleh pihak keamanan, baik dari Polsek maupun dari Polres. Begitu. Itu sekitar jam berapa kemarin karena terlalu sibuk juga ada pihak rumah sakit kemarin, banyak yang sakit COVID apa segala macam. Padahal sepakatnya 9 dengan Polres, dengan keluarga korban dan kami semua. 8:30 kami sudah di rumah sakit, tapi masih diundur-undur, masih tunggu ini apa segala kami tidak tahu ya dengan COVID ini, sehingga jam 11 mungkin kemarin kami keluar dari rumah sakit. Sampai di sini semua keluarga sudah di depan rumah, karena jenazah tidak disemayamkan dalam rumah, di depan rumah karena mati tak itu. Betul. Jadi disemayamkan disemayamkan di depan rumah, di samping Sompang. Ini berapa lama itu keluarga? Kemarin dari jam 1 kami tiba, jam 1. Begitu di sini lama, semua acara adatnya dibuat apa segala macam. Terus memang Pastor Peruki datang rencana mau buat misa, tapi Bapak Afen ini sebagai adiknya, sebagai orang tua kami, pikir
ini saat COVID ini kalau misalnya kumpul banyak orang bisa bahaya. Akhirnya sepakat dengan pastor paroki hanya pemberkatan jenazah saja. Sedangkan misalnya pastor sendiri yang buat di paroki dia sendiri. Dikuburkan di kubur di samping kubur istrinya di Mangkocobok. Oh. Ya, dia kubur di situ dia. Memang ada omong kemarin yang lain, kuburnya di pinggir perbatasan di luar dia. Di bawah kubur segala macam. Karena ini mati begini, tapi saya bilang tidak. Maka saya izinkan dia dikuburkan di sini untuk dekati istrinya. Memang ada keinginan kubur di Bersabe. Di samping rumah, di kebun. Karena di kebunnya itu ada kubur dua anaknya. Anak dari istri pertamanya di atas laki-laki, di atas anak perempuan yang saya piara. Terus anak sulung dari istri keduanya ini yang sakit sekarang di dalam ini, laki-laki. Kubur di kebun itu. Sehingga kalau kubur di situ tidak ada masalah. Hanya karena situasi ini semua takut. Mungkin kita yang tua bisa kendali emosi, yang anak-anak ini ada di kecil bisa. Akhirnya sepakat sudah dia disemayamkan di kampung. Selanjutnya acara adat selanjutnya kan apa? Misalnya kendurinya. Sepakat karena misa biasanya sepakat misa itu via atau via alo, tapi karena kita pikir kalau sering berkumpul dengan COVID begini kita harus jaga. Karena ini kasus kematian, karena banyak sekali urusan keluarga ini ke depan. Tapi ya kita utamakan, kita tidak tahu karena perkaranya nanti lama. Kita tidak tahu anak-anaknya dibutuhkan keterangan apa segala macam, mau tidak mau kita putuskan dia punya misa cuma satu kali itu saat via alo itu sekaligus pakadianya.